Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 2 Al-Hawarizmi? Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat. Nah, pertemuan kali ini ya kita akan belajar tematik. Namun Ustazah informasikan kembali bahwa 1 pekan ke depan pembelajaran akan kita lakukan secara daring. Nah, pekan berikutnya lagi kita sudah memasuki PTS, penilaian tengah semester di semester 1. Jadi, anak solih dan solihah semua, meskipun pekan ini kita pembelajarannya melalui daring, tetapi kalian harus tetap semangat, jangan lupa belajar, pelajari apa-apa materi yang sudah Ustadz ataupun Ustazah berikan. Dan jangan lupa dipelajari pula soal-soal yang Ustadz dan Ustazah berikan. Tetap semangat anak solih dan solihah. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3 dan 4, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak solih dan solihah, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya ya agar kita diberikan keberkahan dan diberikan kefahaman oleh Allah, maka kita awali dulu dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Jadi, kita mencari sebuah informasi apa yang terdapat di dalam teks ataupun gambar tersebut. Untuk mengetahui apa saja informasinya, ya, informasi yang kita dapatkan ataupun yang akan kita peroleh dengan pengamatan ataupun teks bacaan tadi, maka kita harus tahu ya, maka kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan dengan cara ada beberapa cara ya, dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentunya tadi ya. Nah, yang pertama ada kata apa. Jadi kita ketika ingin mengetahui informasi yang kita peroleh dalam sebuah bacaan, yang pertama di situ ada 6 kata ya, ada 6 kata tanya. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk kata apa ya, informasi yang ditanyakan di sini ya, biasanya keadaan ataupun perbuatan apa yang terjadi di dalam teks bacaan ataupun gambar yang kalian amati. Yang kedua yaitu di mana. Nah, di mana ini informasi yang ditanyakan itu berkaitan dengan tempat berlangsungnya suatu kejadian. Misalkan ya, di mana Mas Fahri menyimpan buku bacaan tersebut. Di mana Mas Fahri menyimpan alat ataupun mainannya. Nah, itu berarti menunjukkan tempat ya. Yang ketiga yaitu kapan. Ada kapan, berarti informasi yang ditanyakan kalau kapan itu menunjukkan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Waktu ya, berarti kapan itu menunjukkan waktu. Yang keempat ada siapa. Nah, informasi yang ditanyakan dari kata siapa ini berarti menunjukkan orang atau pelaku. Siapa, berarti siapa pelakunya, siapa orangnya yang terdapat di dalam teks bacaan.
Yang kelima ada berapa. Nah, berapa ini berarti menunjukkan jumlah atau banyak satuan di dalam teks bacaan. Berarti banyak, menunjukkan banyak jumlah. Yang selanjutnya ada mengapa. Mengapa ini menunjukkan bahwa informasi yang ditanyakan ini tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa. Kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Nah, itu berarti kita menggunakan kata tanya mengapa. Yang selanjutnya adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini menginformasikan keadaan ataupun cara dan proses peristiwa itu terjadi. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ada proses-prosesnya ataupun cara-caranya. Nah, selanjutnya kita beralih ke menjelaskan makna kosakata keberagaman wujud benda. Yang pertama ada benda padat. Kemarin sudah Ustazah jelaskan bahwa benda padat ini apa? Yang tidak dapat berubah-ubah. Jadi bendanya itu padat, tidak berubah-ubah. Contohnya yang ada di kelas kita ya, misalkan ada meja, kursi, ada lagi net, tribun, piring, sendok, dan lain-lain. Net ini biasanya alat olahraga ya, tribun juga tribun alat olahraga, tempat olahraga tribun ya. Ini berarti menunjukkan benda padat. Jadi benda padat itu tidak dapat berubah-ubah. Yang kedua ada benda cair. Ya, benda cair sudah Ustazah jelaskan minggu lalu ya. Benda cair ini berarti cair ya, dan sifatnya itu mengikuti wadahnya. Ya, air dalam gelas berarti air tersebut mengikuti bentuk gelas. Sirup dalam botol. Nah, berarti sirup itu juga mengikuti bentuk botol. Kecap dalam botol, sampo dalam botol, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah benda gas. Nah, benda gas ini ya sama seperti benda cair, mengikuti tempat atau wadahnya. Ya, balon, ban sepeda, bola basket, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari dari benda ya, dari benda padat, cair, dan gas. Nah, ini wujud benda ya. Tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa wujud benda ini ada 3 macam. Benda cair, benda padat, benda gas. Benda cair itu contohnya tadi ya, air yang ada di dalam gelas. Ini contoh wujud benda cair. Wujud benda cairnya. Ini ada gambar gelas. Yang selanjutnya benda padat. Benda padat ini contohnya meja ya. Meja. Kemudian ada benda gas. Benda gas ini berarti gas ya yang terdapat di dalam bola. Nah, ini ada contoh kosakata benda padat di bidang olahraga. Nah, tadi tribun. Nah, tribun ini ya, tribun ini berarti itu sebuah panggung untuk tempat berbicara. Tribun ini artinya sebuah panggung untuk tempat berbicara. Ada lagi gawang, 2 tiang yang dihubungkan dengan kayu di atasnya ya. Gawang ini biasanya seperti kalian lihat di sebuah pertandingan sepak bola ya, ada gawang. Ada 2 tiang yang dihubungkan dengan kayu di atasnya. Kemudian net. Nah, net ini adalah jaring khusus untuk permainan olahraga. Biasanya ada di
net bulu tangkis ya, biasa kalian lihat. Terus jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ini adalah mainan bergerak turun naik. Biasanya kalian jumpai ketika di taman kanak-kanak ya, ataupun di taman. Kemudian ada bangku. Bangku ini apa? Bangku ini adalah tempat untuk duduk. Bat, kemudian ada bat adalah alat untuk memukul bola pada permainan tenis meja. Nah, itu adalah kosakata benda padat di bidang olahraga. Menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kamu dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Yang pertama, kamu lihat dulu ya, anak-anak lihat dulu benda apa yang dilihat. Ya, sebelum kalian menceritakan, kalian melihat dulu benda apa yang kalian lihat itu. Setelah itu, kalian tentukan ciri-ciri bendanya. Ciri-cirinya seperti apa? Apakah cair, ataukah padat, ya, ataukah apa? Misalkan kecap kental, ya, itu ciri-cirinya. Kemudian wujud bendanya. Wujud benda di sini berarti apa? Wujud bendanya padat, cair, atau gas. Yang keempat adalah kegunaan benda. Nah, kegunaannya untuk apa? Mungkin tadi contoh bola ya. Misalkan bola, berarti kegunaannya untuk apa? Untuk bermain atau untuk berolahraga sepak bola. Nah, ini. Lanjut ya, masih dengan membuat kalimat tentang keragaman benda. Tadi setelah kalian mengetahui kosakata tentang benda, kalian dapat membuat menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini tadi yang sebelumnya ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ini tadi adalah permainan ya, permainan yang naik turun. Nah, di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Nah, itu adalah sebuah kalimat dari kata atau dari benda jungkat-jungkit. Yang kedua ada benda gawang. Ya, gawang yang kita bisa membuat kalimatnya dengan Aidan mencetak gol di gawang lawan saat bermain sepak bola. Nah, itu contoh membuat kalimat membuat kalimat dari sebuah kosakata ataupun kosakata tentang benda. Nah, selanjutnya anak solih dan solihah, tugas kalian di rumah adalah mengerjakan apa yang sudah tertera atau terlampir di tugas yang Ustazah share di WA group. Nah, kalian jangan lupa dikerjakan. Karena apa? Karena sebentar lagi adalah UTS. Berarti buku 3 dan buku 4 segera kalian kumpulkan. Ya, kalian lengkapi juga buku tugas-tugasnya dari ustadz ataupun ustadzahnya yang masih kalian belum kerjakan ataupun terlewat. Jadi lebih teliti lagi ya. Nah, mungkin sedikit tadi penjelasan dari ustadzah. Ustadzah mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, semoga anak-anak bisa memahami apa yang ustadzah sampaikan tadi. Dan selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.